Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teriska Vina Fatmana. Saya dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B. Di sini, saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Sebelum kita memasuki apa itu komunikasi interpersonal, sebenarnya apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan, atau pesan-pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan maupun tulisan untuk tujuan tertentu. Nah, dapat juga diartikan sebagai pesan yang dikirimkan seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk memengaruhi tingkah laku penerima. Menurut Roger bersama Kuncet pada tahun 2010, mendefinisikan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Selanjutnya, kita ke inti. Apa itu komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan. Komunikasi ini paling efektif mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku seseorang. Komunikasi interpersonal bersifat dialog, yang artinya harus ada timbal balik ataupun terjadi secara langsung. Nah, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung ataupun tatap muka yang terjadi timbal balik secara langsung, pula baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan saat itu juga. Komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif, negatif, berhasil, dan tidaknya. Jika tidak berhasil, maka komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan, yaitu kemampuan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadap hubungan interpersonal. Yang kedua, empati. Empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, kesetaraan atau kesamaan, yakni pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Yang keempat, dukungan, yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi akan berlangsung secara efektif. Yang kelima, rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis. Dengan komunikasi interpersonal, kita memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis kita. Yang kedua, yakni mengembangkan kesadaran diri. Melalui komunikasi interpersonal akan terbiasa mengembangkan diri kita. Yang ketiga, matang akan konvensi sosial. Melalui komunikasi interpersonal, kita tunduk atau menentang konvensi sosial. Yang keempat, yakni konsistensi hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi interpersonal, kita menetapkan hubungan dengan orang lain. Kita berhubungan dengan orang lain melalui pengalaman dengan mereka dan melalui percakapan bersama mereka. Yang kelima, yakni mendapatkan informasi yang banyak. Melalui komunikasi interpersonal, kita juga akan memperoleh informasi yang lebih banyak. Informasi yang akurat dan tepat waktu, yang merupakan kunci untuk membuat keputusan yang efektif. Yang keenam, yang terakhir, yakni bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Apa sih pentingnya komunikasi interpersonal? Nah, satu adalah komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, yakni identitas dan jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain, pastinya. Yang ketiga, yakni dalam rangka menguji realitas di sekeliling kita, serta menguji kebenaran kesan-kesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita, kita perlu membandingkannya dengan kesan-kesan dan pengertian orang lain tentang realitas yang sama. Yang keempat, yakni kesehatan mental kita. Sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang-orang lain, ya, lebih-lebih orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh
signifikan, yakni yang dalam hidup kita. Nah, pembahasan selanjutnya yakni pengertian bimbingan konseling dan pendekatan behavioral. Apa itu bimbingan konseling dan pendekatan behavioral? Menurut Pak Yitno, pada tahun 1995, menyatakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Nah, konseling sendiri yakni hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yang mana konselor melalui hubungan ini dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, dengan menyediakan situasi belajar. Selanjutnya, pendekatan behavioral. Pendekatan konseling behavioral adalah pendekatan yang berfokus pada tingkah laku klien yang luas cakupannya. Seringkali seseorang mengalami kesulitan karena tingkah laku yang kurang atau berlebih dari kezoliman atau kebiasaan ya. Konselor yang mengambil pendekatan tingkah laku berupaya membantu klien untuk mempelajari cara bertingkah yang baru dan tepat, atau membantunya mengubah atau menghilangkan tindakan yang berlebihan. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa bertanya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Dan mohon untuk di like ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.